Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, setia dan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Yang telah dipersatukan oleh Tuhan, jangan diceraikan manusia. Shalom, rekan-rekan pemuda GKI Maranatha yang dikasihi Tuhan. Kita bersama masuk dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang tak akan pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak dapat mensyukuri kasih Tuhan dalam hidup kami, dan keseharian hidup kami tidak menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon berkat Tuhan bagi kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Belial. Nah, ayat yang sudah kita baca tadi merupakan bagian dari peringatan nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, jadi jemaat di Korintus ini mereka mengaku Kristen tapi hidupnya masih seperti orang-orang non-Kristen. Masih terlibat perzinahan, masih terlibat tipu menipu dalam berdagang, ada kawin dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang non-Kristen, orang-orang kafir. Jadi persekutuan hidup dengan cara-cara yang tidak Kristiani ini dikritik Paulus. Nah, tema firman Tuhan pada malam hari ini khusus buat rekan-rekan pemuda ialah memilih pasangan hidup yang seimbang. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan,
Mengapa kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya? Ini pertanyaan jelas bagi kita, pertanyaan yang menjadi perenungan kita ketika kita bergaul dengan orang-orang di luar sana, bahkan dengan orang-orang Kristen kita bersosialisasi. Pertanyaan ini harus kita renungkan bersama-sama. Mengapa kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya? Atau pertanyaan sederhana ini, kenapa tidak boleh pacaran beda iman? Bahkan kenapa tidak boleh menikah beda agama? Kenapa? Ya, karena perbedaan iman tadi. Saya mencatat ada 3 hal yang akan menjadi titik tolak perenungan kita di dalam mencari pasangan yang seimbang. Yang pertama, cara berpikir. Nah, cara berpikir ini di dalamnya termasuk menentukan pilihan-pilihan hidup, membuat keputusan-keputusan hidup. Nah, orang Kristen ketika mereka menentukan pilihan, membuat keputusan, itu selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Ketika mereka berusaha melakukan pekerjaan, berusaha melaksanakan rencana-rencana mereka, itu mengandalkan Tuhan. Dan ketika mereka mengandalkan Tuhan, ada rambu-rambu firman Tuhan yang sudah ditetapkan bagi mereka, sehingga ketika mereka menentukan pilihan, membuat keputusan, itu tidak melibatkan kesombongan, mengandalkan diri sendiri, tidak melibatkan tipu muslihat, tidak untuk mencari keuntungan pribadi, tapi semua pilihan dan keputusannya untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati orang-orang di sekitar. Nah, ini gaya hidup, cara berpikir orang Kristen. Berbeda dengan orang-orang non-Kristen. Ketika mereka membuat pilihan, ketika mereka membuat keputusan-keputusan hidup, umumnya untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka, untuk mendatangkan pujian bagi diri mereka. Salah satu contoh, mayoritas Indonesia, penduduk Indonesia ya, yang non-Kristen itu, ketika mereka berbuat baik, apa tujuan utamanya? Yang sering kita dengar ialah mengumpulkan pahala. Saya berbuat sebaik-baiknya supaya pahala saya banyak, sehingga kelak saya bisa masuk surga. Pahala saya akan ditimbang dengan dosa saya, pahala lebih banyak, saya akan masuk. Jadi motivasinya apa? Aku melakukan kebaikan untuk kebaikan aku. Tetapi Kristen tidak seperti itu. Aku melakukan kebaikan karena Tuhan sudah baik bagi aku. Karena itu kebaikan aku ini untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati orang sekitar. Siapa yang akan berbuat baik kepada aku? Tuhan yang akan melakukannya. Tuhan telah melakukannya dan akan terus melakukannya. Jadi cara berpikir Kristen itu berbeda dengan cara non-Kristen. Karena itu cari pasangan yang seimbang, pasangan yang sama-sama percaya Yesus, supaya cara berpikir ini tidak berubah. Yang kedua, cara bertingkah laku. Karena secara dalam Kristen kita memiliki Alkitab sebagai rambu-rambu penolong kita, ada Roh Kudus yang menolong kita supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dalam pergaulan tingkah laku kita benar. Kita tidak melecehkan yang pria tidak melecehkan wanita. Ya, di Indonesia ini dalam banyak budaya wanita masih menjadi kelas 2. Di dalam Alkitab tidak seperti itu. Wanita adalah penolong. Mereka menolong, bukan kita lecehkan, bukan kita anggap kedua. Dalam pergaulan jauh dari bully-membuli, merendahkan, memaki-maki orang lain. Tuhan menciptakan kita semua sama di hadapan Tuhan. Kristen membatasi pergaulan-pergaulan dalam hubungan pacaran. Alkitab tadi mengajarkan kita dengan jelas, pasangan yang seimbang itu harus dicari. Jangan kita mencari pasangan yang tidak seimbang hidup dengan baik. Cara bertingkah laku, cara berpacaran, cara hidup, menjalani hidup sebagai suami istri, itu pun diatur oleh Alkitab.
dalam menjalani hubungan sebagai orang tua dan anak dan orang tua, bagaimana menjadi suami dan istri terhadap pasangan, bagaimana menjadi orang tua terhadap anak sesuai dengan standar Alkitab. Itu di dalam kekristenan itu semua diatur, diajar dengan teratur. Ada doktrin-doktrinnya. Ini mengapa kalau kita memiliki pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman, ketika kita menghidupkan cara-cara Kristiani dalam tugas tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, tidak akan didukung oleh pasangan yang tidak seiman ini. Karena itu bahaya. Jangan sampai pasangan kita tidak seiman. Yang berikut, cara berkata-kata. Yang ketiga, cara berkata-kata. Cara berkata-kata orang Kristen ini diatur. Banyak ayat yang mewanti-wanti, mendorong, memotivasi, mengajar kita supaya menggunakan kata-kata ini dengan tepat memuliakan nama Tuhan. Alkitab memberikan pelajaran tentang kata-kata tentang lidah. Lidah itu walaupun bagian terkecil dari anggota tubuh, tapi dia menyetir seluruh kehidupan kita menurut Alkitab dalam Perjanjian Baru. Seperti nahkoda, jaga lidah, jaga kata-kata. Nah, kita punya pengajaran-pengajaran yang mulia di dalam Alkitab, doktrin-doktrin yang mengajar kita untuk berpikir dengan benar, bertingkah laku dengan benar, berkata-kata dengan benar. Sehingga ketika berkata-kata dalam pasangan itu kata-kata yang Kristiani. Ketika berkata-kata dalam keluarga itu kata-kata yang Kristiani. Ketika berkata terhadap orang sekitar itu, orang beratna itu Kristen dari kata-katanya. Nah, bagaimana kalau Anda memiliki pasangan yang tidak percaya Yesus? Anda tidak akan mendapat dukungan full ketika Anda mau menghidupkan iman Anda melalui pikiran, tindakan, dan kata-kata Anda. Karena itu hati-hati pilih pasangan. Jangan sampai temukan pasangan yang tidak seimbang. Saya baca ayat ini lagi di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Dan Belial, Paulus mengingatkan bahwa tidak ada persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan. Kita sebagai anak-anak terang tidak dapat bersatu dengan anak-anak gelap. Berhati-hati cari pasangan, biar pasangan yang seimbang. Kalau saat ini Anda sudah pacaran, sudah menikah, mari dorong pasangan Anda untuk, kalau sudah menikah, dorong pasangan Anda untuk masuk semakin intim di dalam Tuhan, di dalam perenungan pembacaan firman Tuhan, di dalam doa-doa. Kalau Anda lagi berada pada hubungan yang salah, pacaran dengan mereka yang tidak seiman, atau ada yang pacaran dengan istri orang, pacaran dengan suami orang, berhenti. Hubungan-hubungan yang salah ini bisa merusak hidup Anda, bisa menjauhkan Anda dari Tuhan. Jelas peribahasanya begini, kalau Anda dekat dengan Tuhan, dosa akan jauh. Tapi kalau Anda dekat dengan dosa, Anda berusaha menjauhi Tuhan. Nah, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, biar perenungan ini mengingatkan kita bahwa pasangan hidup kita adalah mereka yang Tuhan tentukan bagi kita, supaya bersama-sama kita dapat menghasilkan buah-buah Kristen yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam pernikahan Kristen dikatakan mereka bukan dua, tetapi satu. Nah, kita bilang tadi, kebenaran dan kedurhakaan tidak bisa menjadi satu, tidak bisa sama. Gelap dan terang tidak bisa satu. Yang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus tidak bisa menjadi satu. Ketika Yesus datang, Yesus bilang begini, aku datang memisahkan, membawa pedang memisahkan anak dari orang tuanya. Artinya apa?
kepada Tuhan, dan ternyata orang tua Anda tidak percaya, Anda terpisah secara rohani dari mereka. Nah, bagaimana Anda secara rohani beda dengan orang tidak percaya tapi Anda mau pacaran dengan mereka? Tidak mungkin terjadi. Hati-hati, rajin baca Alkitab, minta pertolongan Roh Kudus supaya Anda dipimpin dalam memilih pasangan hidup. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Mohon pertolongan-Mu agar kami dapat mengerti. Dorong kami, berikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang telah dipersatukan